pagi Bu Putri. Selamat pagi Bu Mandirati. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Ini Bu, nanti saya akan melakukan observasi dalam proses pembelajaran kelasnya Ibu. Saya mau tanya nih, nanti tujuan pembelajaran yang mau dicapai saat nanti belajar. Kebetulan materi di pelajaran saya itu pada sub statistika, sehingga pada pertemuan nanti saya maunya mencapai 2 tujuan pembelajaran. Nanti yang pertama itu siswa mampu menyajikan data ke dalam berbagai bentuk diagram yang sesuai. Yang kedua, setelah dia mampu menyajikan data bentuk diagram, dia bisa menginterpretasi data diagram. Jadi ada 2 tujuan Bu. Nah, terus nanti untuk apa sih yang akan Ibu kembangkan nanti dalam proses pembelajaran yang ingin Ibu kembangkan? Pada intinya di kurikulum Merdeka itu kan memang dituntut rumahnya kalau kita sebagai pendidik itu harus mampu memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, dengan memenuhi kebutuhan belajar murid itu mungkin yang pertama saya harus memenuhi atau minat belajar siswa dulu gitu. Minat belajar siswa itu harus saya sesuaikan juga dengan gaya belajar siswa, karena kita tahu kan setiap siswa itu unik ya. Pasti gaya belajarnya berbeda-beda gitu. Gitu ya. Itu intinya saya mau memenuhi kebutuhan belajar murid itu melalui dengan mengetahui minat. Baik. Terus strategi apa yang akan Ibu lakukan atau yang sudah Ibu persiapkan untuk memenuhi pengembangan yang akan dilakukan? Karena materinya kan materi statistika Bu Mang ya. Nanti untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar murid itu saya harus menyesuaikan materi saya, intinya materi yang harus kita capai harus disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kalau gaya belajar siswa berdasarkan pemahaman awal saya sih, karena kemarin sempat buka-buka gini juga di aplikasi kurikulum Merdeka sekarang, sesuai perintahnya Pak Kumar Purwate, Pak Wakil Kurikulum gitu. Gaya belajar itu katanya kan ada 3, ada auditori, ada visual gitu ya, ada kinestetik gitu. Makanya sebelum saya mau untuk mengetahui, awalnya itu untuk mengetahui gaya belajar itu saya sudah mempersiapkan tes, tapi bukan tes untuk mengukur materi di sini ya, mau mengukur minat atau minat belajar siswa itu saya sesuaikan dengan gaya belajar, disesuaikan juga dengan materi saya. Nah, di sini saya membuat tes diagnostik, begitu intinya, tes diagnostik non kognitif ya. Kalau kognitif itu ya kan materi, itu sih pengetahuan awal saya. Kalau yang non kognitifnya itu saya sebarkan melalui, saya buat Google Form. Di Google Form itu isinya beberapa pertanyaan yang mampu menggali gaya belajar siswa itu sendiri. Nah seperti itu mungkin. Strategi yang akan Ibu lakukan nanti kira-kira kapan akan akan dilakukan? Minggu depan saya ada pertemuan untuk mencapai teori tujuan pembelajaran saya ini. Sekalian nanti saya terapkan setelah saya tahu itu, mungkin di kelas saya coba terapkan pembelajarannya berdiferensiasi nanti di rumah, biar ada yang visualnya, ada yang auditory sama kinestetik. Nanti saya siapkan juga materi agar sesuai dengan hasil tes diagnostik. Baik, dan kalau gitu berarti nanti saya ketemu minggu depan. Nanti minggu depan saya akan datang ke kelas. Siap. Setelah itu nanti kita akan evaluasi, refleksi dari apa yang sudah dilakukan. Sampai ketemu. Siap. Untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang statistika. Belajar besok. Kira-kira statistika
sumber kita belajar kan banyak ya. Mungkin di Google bisa, baca buku bisa, lihat YouTube bisa, atau buku pegangan yang sudah dikasih di sekolah mungkin. Ada yang tahu kira-kira statistika itu apa? Angkat tangannya, yuk. Asri. Oke, mulai sambil baca. Statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik atau cara untuk mengumpulkan data. Sudah sangat nyambung apa yang kalian baca kemarin dengan apa yang kita akan pelajari. Ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, lagi nak? Apa nak? Bentuk data kelompok. Oke, yang kedua nanti Anda bisa menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Oke. Untuk itu berdasarkan hasil tes diagnostik yang sudah Ibu bagikan kemarin dan Anda sudah mengisi link yang sudah Ibu berikan di lewat Google Form. Sekarang kita belajar berdasarkan gaya belajar anak masing-masing. Silakan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan kemarin. Yang gaya belajarnya kinestetik, yang belajarnya audiovisual, dan yang gaya belajarnya apa kemarin ya? Masih ingat? Auditori, dan yang paling di barat, yang paling banyak geraknya kinestetik ya. Oke. Sekarang lihat, buka e-learningnya, silakan dibuka. Untuk yang suka visual, saya sudah tampilkan materi di e-learning. Apa yang Anda dapatkan bisa Anda simpulkan. Setelah pengumpulan data itu dapat disajikan ke dalam beberapa bentuk, khususnya dalam bentuk diagram. Kalau daerah Bangku Timur, kelompok 1 dan kelompok 2, dari hasil Anda membaca model yang ada di e-learning, untuk menyajikan data dalam bentuk apa saja? Oke, batang dan garis. Yang kelompok yang sudah menonton video di YouTube yang saya kasih linknya, coba Neroli, ada diagram apa saja? Diagram gambar dan lingkaran. Diagram lingkaran. Yang paling barat yang kinestetik, dari hasil Anda mewawancarai data yang Anda dapatkan, bisa Anda sajikan ke dalam bentuk apa saja? Diagram histogram dan diagram poligon. Oke. Histogram dan poligon. Histogram poligon khusus untuk data yang berkelompok ya. Oke. Berdasarkan Anda sudah membaca, baik itu membaca modul, baik itu melihat YouTube ataupun melakukan aksi wawancara tadi, nanti saya ingin bahwa ada hasil yang bisa saya jadikan sebagai penilaian bahwa Anda benar-benar menguasai. Nah, nanti hasil produk yang saya minta bisa Anda membuatnya dalam bentuk Excel. Bisa ya? Bisa. Semua punya gadget kan ya? Punya. HP, punya laptop. Yang suka lewat Excel, silahkan data yang sudah ada, baik itu di modul, untuk soal latihan itu Anda bawa ke
nanti ubah dia ke bentuk diagram yang sudah disebutkan tadi. Atau barangkali yang lebih suka mempresentasikan hasilnya langsung di depan. Bu, saya nggak bikinnya lewat Excel, Bu. Saya bisa langsung menyajikan di depan. Silahkan. Paham? Oke, saya tunggu. Karena ini proyek saya nggak langsung hari ini, tidak. Di pertemuan selanjutnya silahkan dipikirkan Anda lebih tertarik dengan menyajikan dalam bentuk Excel ataupun mau menyajikan langsung. Siap ya? Siap. Selamat pagi Bu Putri. Oke, pagi. Oke, hari ini kita akan setelah kita melakukan observasi, observasi juga yang kita lakukan waktu itu plannya kita hari Senin ya kita lakukan itu untuk observasinya kita lakukan di hari Kamis ya. Iya, pasti yang baju adat ya. Iya, benar. Nah, terus dari apa yang telah yang observasi waktu ini atau mungkin sebelumnya yang tanya dulu setelah Ibu melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang akan Ibu kembangkan itu tentang pembelajaran berdiferensiasi kan ya. Terus mungkin yang tanya dulu perasaan Ibu setelah Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang ini Ibu kembangkan itu perasaan Ibu gimana? Semua memang waktunya. Kalau kita balik lagi dari apa yang diharapkan dari pemerintah dengan kurikulum yang baru, kurikulum merdeka, memang diharapkan kita harus mengerti kebutuhan dasar peserta didik kan gitu nih. Pada intinya setiap siswa itu kan unik, punya ininya masing-masing gitu. Kalau dulu mungkin yang nyaman dengan gaya mengajar Tian, tapi melihat respon siswa jika kita menggunakan sesuatu yang menurut kita gampang dan materi cepat selesai, yang penting saya sudah memberikan materi gitu tanpa melihat keunikan dari siswa, ternyata gitu, anak sendiri tidak nyaman. Nah, dari harapan di kurikulum merdeka kan memang kita harus memperhatikan kebutuhan dasar murid. Setelah dia mencoba menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik menggunakan memperhatikan gaya belajar siswa, teknik mengajarnya juga berbeda. Respon yang ditampilkan oleh siswa juga saya lihat mereka tingkat antusiasnya untuk belajar itu yang penting. Suasana kelas jadi lebih aktif. Tiang sendiri sebagai guru jadi lebih tertantang di setiap pembelajaran yang akan kita lakukan. Selalu berusaha untuk menyiapkan skenario pembelajaran apa yang sesuai dengan materi, tetapi sesuai dengan gaya belajar siswa itu sendiri. Jadi perasaan tertantang, perasaan nyaman juga karena anak-anak belajarnya nyaman dengan dia. Seperti itu sih. Ya, senang kan Iya, Ibu saya juga kan iya. ya. Biar tidak ada satu sisi aja. Iya, benar. Selama ini yang diterapkan kan kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu menurut kita sudah kayaknya sih sudah benar, ini kayaknya sih sudah memang sesuai gitu. Iya. Tapi ternyata ketika kita melihat antusias anak-anak, yang memang benar-benar kita memperhatikan, ternyata anak-anak kayaknya belum terakomodasi semua sesuai dengan minat anak-anak. Iya. Oke, setelah itu Bu, dari apa yang Ibu lakukan, kira-kira menurut Ibu indikator keberhasilan dari pengembangan diri itu kira-kira yang Ibu bisa lihat dari indikatornya? Karena kan tadi kita istilahnya cara mengajar kita sudah kita inovasi ya seperti itu, karena berdasarkan masukan juga dari Bu Pak berarti dari program CGP ini dapat bagaimana kita menerapkan metode pelajaran yang baru dengan berdiferensiasi ini. Yang lihat indikatornya kan kita lihat dari perubahan sikap siswa saja bisa kita lihat dari 100% lah gitu, paling tidak 85% siswa menunjukkan ada tingkat antusiasme yang seperti saya sampaikan tadi ya. Kemudian dari dilakukan evaluasi, kalau dulu mungkin dia mengira saya sudah menyampaikan semuanya, saya
siswa sudah mengerjakan soal dalam latihan-latihan sehari-hari karena terkait dengan pelajaran saya. Di latihan soal dia bisa, tapi setelah saya evaluasi kenyataannya, sebelum saya menerapkan teknik ini, oh ternyata matematika kan lumayan ya. Hampir 50% anak itu justru saya harus lakukan remedi lagi, saya evaluasi lagi, saya sudah lakukan hal yang sama. Ternyata dengan berdiferensiasi ini intinya gitu. Mereka sendiri yang merasa intinya dia nyaman belajar dulu, apalagi kita kumpulkan sesuai dengan punya gaya belajar yang sama, yang suka yang visual, yang kinestetik, yang orang memangnya tak bisa diam, kita nggak bisa maksakan dia harus, kamu harus dengarkan, kamu harus mengerjakan yang ini, dia kan nggak bisa. Ternyata dengan begitu, setelah dievaluasi, kalau kita di sekolah kan pakai sistemnya yang gini Pak, justru dari 36 siswa peserta didik di kelas yang itu, paling banyak itu udah 5 atau 6 siswa. Kalau yang sehitung secara persentase kemarin 70% lah gitu. 70 sampai 75% lah. Ada dari situ yang bisa ada peningkatan dengan gaya mengajar kita, teknik mengajar kita yang berbeda, peningkatannya juga berbeda. Gitu. Itu adalah sudah antusias dari siswa mengikuti pembelajaran ya. Tingkat evaluasi juga. Oke. Baik, saya mungkin sedikit menyampaikan dari sisi observasi terkait pembelajaran, proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, terus pengembangan yang Ibu akan yang ingin Ibu lakukan itu terkait dengan tujuan pembelajarannya itu adalah siswa mampu menyajikan data ke dalam berbagai bentuk diagram yang sesuai. Terus yang kedua, siswa bisa menginterpretasikan data diagram. Itu tujuan pembelajaran yang pasti dicapai kan gitu. Terus setelah yang observasi terlihat Ibu ketika melakukan proses pembelajaran pada saat itu aspek-aspek yang terkait dengan pembelajaran itu aspek yang Ibu kembangkan adalah profil belajar murid kan itu sesuai dengan gaya belajar yang dikembangkan. Itu ada kinestik, auditori, visual, tiga yang Ibu kembangkan. Di mana Ibu sudah mempersiapkan bahwa Ibu untuk yang kinestik Ibu berikan anaknya untuk langsung mencari data. Nah, itu untuk yang visual dan auditori Ibu kasih link YouTube kan itu sehingga kelihatan siswanya aktif dan siswanya tidak ada sampai jam kita udah diskusinya udah cukup bagus. Nah, terus udah Ibu mempergunakan link YouTube sudah dari aspek yang udah Ibu kembangkan. Nah, terus Ibu juga sudah saya perhatikan Ibu sudah mengelompokkan benar-benar siswa dari hasil tes diagnostik yang Ibu lakukan di awal sebelum pembelajaran gitu. Jadi itu saya lihat sudah efektif sekali ketika Ibu melakukan proses pembelajaran itu. Nah, terus mungkin yang saya lihat kemarin dari proses pembelajaran itu mungkin masih ada beberapa siswa yang belum benar-benar bisa, oke lah dibilang bahwa kelasnya itu sudah semuanya siswa sudah aktif, tapi ada beberapa siswa, tidak semua sih, masih kelihatan belum fokus gitu, belum fokus pada pembelajaran, pada proses yang dilakukan. Nah, mungkin saran Tiang bisa mungkin Ibu kembangkan lagi terkait dengan KSI mungkin ya, dengan pembelajaran sosial emosional sebelumnya mungkin difokuskan dulu anak-anaknya agar bisa memperhatikan, agar bisa fokus nanti, agar bisa dia bahwa sadar bahwa saya ini ada di dalam kelas pembelajaran itu dengan kurang lebih 5 menit yang dilakukan dengan bisa dilakukan dengan meditasi, bisa dilakukan dengan musik juga, mungkin itu dari yang bisa saya beri masukan pada proses pembelajaran tersebut. Pembelajaran berikut kalau misalnya ketika memfokuskan siswa
trik gitu, trik ya, Teknik, ya, oh, iya. gitu. Agar siswanya nanti bisa fokus dalam pembelajaran terkait dengan kesadaran sosial emosional. Ya, terima kasih. Pengalaman, Ya, terima kasih Bu Mas. Dari 36 siswa mungkin ya agak sulit kita harapan agar semuanya bisa fokus, agar semuanya bisa aktif. Tapi namanya anak-anak, apalagi dalam fase umur sekian, dalam pencarian jati diri lah itu mungkin istilahnya gitu. Dan keterbatasan kalian juga mungkin bahwa sebagai guru gitu, belum bisa mengakomodir kebutuhan semua siswa secara perorangan gitu. Tapi yang sempat dengar dari teman juga dengan kadang lihat di YouTube juga gitu, mempelajari teknik-teknik gimana bisa mengembalikan fokus siswa gitu. Terkait yang Bu Mas sarankan tadi bilang KSE, sosial emosional siswa ya gitu. Tapi ini biasanya sih yang terapkan di jam-jam, kalau yang jam mengajar yang agak-agak tinggi ya guys ya gitu, kalau sudah jam 7-8 gitu. Yang pernah dengar tapi nggak tahu istilah penjelasannya seperti apa gitu. Ada apa namanya, teknik stop katanya begitu, stop gitu. Yang ya coba ikuti itu, tapi yang belum bisa maksimal sih belumnya mengajak anak untuk berhenti sesaat itu istilahnya. Kalau sudah mereka fokusnya sudah tidak bisa diatur lagi, saya minta mereka tenang sejenak, gitu, tarik nafas. Ya seperti itu saja sih. Kalau teknik stop yang benar sih dia nggak tahu Pak gitu. Cuman paling tidak dia fokus dulu sejenak dari rutinitas, pikirkan apa sih sebenarnya yang Anda harapkan duduk di sini, apa tujuan Anda gitu. Seperti itu sih Bu Komang. Tapi belum apa ya, belum ajak, belum konsistensi dia belum melakukan ini. Paling kalau sudah situasi kelas itu sudah sangat gaduh, susah dikendalikan ya paling seperti itu. Mungkin teknik stop itu sedikit mungkin nanti kebetulan di apa namanya dapat teorinya di seri. Hanya teknik stop itu bukan berarti stop, silakan stop memang ya berhenti ya berhenti. Sebenarnya itu ada kepanjangannya gitu. Stop itu adalah stop, S-nya itu S-nya stop, diam dulu, setelah itu nanti T-nya itu take a break gitu, tarik nafas gitu. Observing gitu ya, observer ya, jadi kita observasi diri gitu ya. Nah itu sebenarnya namanya setelah stop itu, stop, teknik stop berarti berhenti, enggak, cuman seperti itu gitu ya. Nanti ketika kita tarik nafas, ketika observasi diri, apa sih memfokuskan diri, itu sebenarnya apa namanya inti dari teknik tersebut. Mudah-mudahan nanti dengan apa namanya dengan ilmu atau misalnya dengan pengetahuan yang didapatkan dari sharing dari teman-teman, mungkin bisa diterapkan. Nanti siapa tahu nanti pernah ikut yoga mungkin di Banjar, gitu ya. Itu mungkin bisa diterapkan kepada anak-anak. Kalau di Banjar nggak sumbal. Bukan ya, ibu-ibu justru yoga justru yang 50 tahun ke atas agak sumbang gitu. Gitu mungkin jadi itu apa namanya hasil observasi yang kita lakukan untuk nafas ya, mungkin itu kayak misalnya istilahnya kita di apa namanya di agama Hindu itu ada apa pranayama ya kalau nggak salah ya, itu aliran nafas, mengatur aliran nafas. Rasakan nafasnya seperti apa untuk bisa memfokuskan siswa, fokus apa namanya pikiran siswa gitu. Mungkin yang sadari sih memang yang namanya apa namanya pelajaran matematika itu memang benar-benar momok gitu loh, karena sudah baru ini aja udah kayaknya udah minta susah sekali matematika gitu. Padahal kalau itu memang bisa dinikmati, dia tahu memang benar-benar itu sebenarnya sebuah kenikmatan, kebermanfaatannya dalam dasar kehidupan. Saya promosi sedikit Pak. Queen of Science. Queen of Science, Pak. Benar-benar yang masa logika gitu loh. Itu yang belum disadari sama siswa karena udah mungkin sudah tertanam sudah kalau matematika susah banget gitu.
sama kalau misalnya matematika gampang gitu mungkin beda. Tapi tidak apa namanya tidak menutup kemungkinan juga karena memang juga dari kemampuan siswa. Anu ya, tantangan juga bagi guru-guru se-MGMP dia lah gitu. Guru sarjana tantangan bagaimana mengemas supaya matematika itu menarik, matematika itu menyenangkan ya. Salah satu hasil sharing gini ada pakai metode berdiferensiasi. Nah, kita nggak maksain Pak. Ya. Kalau dulu kan ceramah intinya pokoknya guru yang menjelaskan. Udah tekniknya seperti itu, masuk kelas menjelaskan, habis menjelaskan murid mengerjakan soal latihan gitu. Latihan soal sudah kalau dilihat keliling lihat anak yang pintar aja Pak. Yang pintar kalau udah berarti udah selesai. Seperti itu berarti dia benar-benar disadarkan sama kurikulum merdeka. Iya. Kita harus melihat fitrahnya siswa itu seperti apa. Dia punya apa namanya karakter yang sudah lahirnya dari sendiri, bukan kertas kosong lah istilahnya, kan ada samar-samarnya sebenarnya. Gitu sih masuk semua. Serinya banyak sharing. Ya intinya kan kita harus apa namanya setiap siswa itu punya keunikan. Kan kita itu perlu sadari. Selama ini kita menganggap bahwa siswa itu bodoh gitu misalnya udah nggak bisa STEM itu lah. Padahal mereka unik, mereka punya suatu kelebihan itu yang perlu kita apa namanya motivasi siswa untuk mengembangkan keunikan yang mereka miliki. Sehingga ketika melakukan suatu pembelajaran, ketika kita sudah mengetahui minatnya siswa seperti apa, uniknya siswa seperti apa, maka dengan mudah kita akan bisa melakukan pembelajaran itu nanti dikemasnya seperti apa sih? Mungkin itu kalau menurut ya bersama-sama dia sendiri seperti itu juga. baru belajar untuk apa mengarahkan siswa, tidak memaksakan kehendak. Kalau dulu kan masih harus ini kita stressing lah anak-anak harus bisa ini, ternyata itu polanya kalau berlebihan setelah yang ikut CGD ini yang benar itu polanya kurang tepat, bukan salah sih ya, kurang tepat. Tapi kalau misalnya nanti akhirnya siswa kurang disiplin seperti itu, ya tetap kita aturan kita tetap harus jalankan. Itu terakhir. Kalau ini sih diharapkan kan disesuaikan dengan minat siswa agar kita bisa mengakomodasi minat siswa sehingga kita memang benar-benar memperhatikan kebutuhan dari siswa apa yang dimiliki. Kan belum tentu siswa yang kurang di matematika belum tentu nanti dia di bahasa Inggris kurang. Bisa jadi dia memang apa namanya ke bahasa dia lebih bagus gitu. Mungkin bagaimana caranya kita inilah perlunya berdiferensiasi. Mungkin nanti kayak misalnya tujuan pembelajaran itu adalah bagaimana dia bisa menyajikan diagram kan itu. Mungkin di satu siswa dia memang benar komunikasinya bagus, mungkin dia bisa menyampaikan data melalui komunikasi itu. Mengolah datanya mungkin dia suruh temannya untuk mengolah datanya, terus mungkin yang pintar mengolah data tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, mungkin dia bisa mintakan kepada siswa yang bisa berkomunikasi. Itu adalah istilahnya saling melengkapi. Itu dari apa yang sudah diantisipasi kemarin tanggal 20 tanggal 6 April gitu. Jadi sudah bagus sekali Bu apa yang sudah Ibu lakukan. Mungkin mudah-mudahan ini bisa Ibu imbaskan kepada rekan-rekan guru yang lain gitu agar bisa rekan-rekan yang lain, bukan berarti mereka mungkin kita mencoba untuk menambah atau mengembangkan diri kita bahwa sekarang ada loh pembelajaran seperti ini. Dan dari pembelajaran seperti kita katakan berdiferensiasi ini manfaatnya banyak sekali. Jadi kita bisa ketika kita mau memulai pembelajaran itu kita benar-benar sudah mengenal peserta didik kita seperti apa, minatnya dia seperti apa, profil pelajarnya dia seperti apa. Mungkin ya, mari kita sama-sama demi apa namanya pendidikan kita agar lebih maju lagi. Mungkin itu aja dari dia. Terima kasih sudah apa namanya kita berkolaborasi, sudah menunjukkan yang mungkin mengobservasi Ibu ketika Ibu melakukan suatu pembelajaran. Mungkin satu lagi yang saya mau tanyakan
terkait observasi itu refleksi udah dikasih apa namanya pembelajaran. Mungkin tadi sih ya, sekarang saya mau nanya lagi tentang terkait tindak lanjut ibu nanti untuk kedepannya Pak Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi tindak lanjut ibu untuk membangun ibu. Ya, Bu Mas, sebenarnya terima kasih sekali kita sudah sharing banyak sebenarnya intinya ya. Setelah yang mencoba untuk bagaimana menerapkan metode ini di beberapa kelas, mungkin kalau sudah pada tahun ajaran yang baru nanti yang diberi kesempatan untuk mengajar kelas-kelas sesuai dengan pelajaran saya, mungkin teknik ini akan saya usahakan dilakukan semakin ajak, semakin konsisten gitu lah intinya. Dan kepada teman-teman yang lain, terutama untuk tim se-MGMP saya dulu sih ya, mungkin di tahap awal pada tim teman-teman MGMP saya berusaha kalau tidak bisa mengimbaskan, paling tidak saya menceritakan pengalaman saya intinya begitu ya. Karena dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya kita sudah memenuhi kebutuhan dasar murid, paling tidak intinya seperti itu. Akan saya ceritakan pengalaman saya seperti apa, dan nanti kelas yang saya ajarkan kelemahan-kelemahan apa yang saya dapatkan selama menerapkan selama ini, mungkin yang bisa perbaiki di proses selanjutnya seperti itu. Karena ya, kalau hal positifnya sangat besar saya lihat gitu. Kalau terutama di gaya belajar, kalau dulu kan ceramah sistemnya nih visual itu terutama. Tadi ketika menyajikan yang tujuan pembelajaran saya kemarin, bagaimana siswa menyajikan data ke dalam berbagai bentuk. Kalau dulu kita pakai ceramah, saya tampilkan di depan slide, ada teknik-teknik pengumpul menyajikan data dengan diagram lingkaran, diagram gambar. Dia nonton, ada anak yang memang, saya pengalaman pribadi ini, memang nggak bisa mendengarkan. Baginya saya ngomong itu dia nggak tertarik gitu. Saya dekati, kenapa kan nggak melihat ke depan? Ya, gini Bu, tidak biasa belajar hanya dengan mendengarkan, katanya begitu. Justru kalau dia nonton, makanya ketika saya akhirnya kasih link YouTube, apalagi dengan tampilan yang menarik, oh berarti gaya belajar anak ini visual gitu. Oh, dengan pengalaman seperti itu mungkin tindak lanjut nanti setelah saya jelaskan ke teman-teman, mudah-mudahan paling tidak di MGMP saya dulu lah sesama guru matematika yang guru yang tanda kutip dibenci oleh siswa guru matematika, asal guru matematika masuk wajar dengar ceramah, latihan soal, kerjakan board test gitu, biar nggak seperti itu. Mungkin pengalaman ini yang bisa saya bagi sih terutama ya, dan mudah-mudahan saya bisa konsisten gitu ya intinya, supaya nanti bisa konsisten, bisa aja menjalankan ini gitu sih. Tindak lanjut saya nanti. Tindak lanjutnya kira-kira kebayang nggak Ibu kalau saya tindak lanjut itu dilakukan, kira-kira kebayang nggak mungkin nanti kendalanya seperti apa sih? Satu, a priori menghadapi kadang teman yang a priori dalam artian bahasa Balinya singnya tuyuh, nggak mau capek gitulah. Toh juga materinya itu aja, murid juga ambil keken sudah seperti itu. Ya, seperti itu, cuman kendala masih seperti itu. Karena culture budaya kita sudah pesimis duluan ya begitu. Tanpa belum mencoba sudah a priori lah gitu. Bin tetap aja segitu-gitu. Yang itu sih mungkin tantangan, tapi kalau kita bicara ngelihat tantangan itu buat kita pesimis, ya kapan berubahnya kan? Kalau nggak dimulai perubahan itu kan kita nggak tahu hasilnya. Paling tidak dicoba lah gitu ya, gitu lah. Kalau udah mencoba hasilnya apapun hasilnya gitu, berarti ya. kita sudah mencoba, ya udahlah, Jangan sampai menyerah sebelum bertanding. Katanya sih begitu gitu. Yang ini kan karena diimbaskan, coba malu nih gitu. Coba dulu gimana aja hasilnya terserah. Kenyataannya memang ada perubahan. Berarti itu baik sekali Bu, terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan. Setelah itu nanti tindak lanjut yang akan Ibu lakukan, Ibu akan membahaskan
teman-teman nanti yang skupnya yang jangan ini dulu mungkin 1 NGP aja dulu gitu. Mudah-mudahan nanti dengan rencana ibu untuk tindak lanjut ke depan untuk membebaskan ini, artinya ini bisa kita bilang budaya positif lah. Mudah-mudahan nanti teman-teman dari yang ibu sampaikan tadi mungkin kendalanya itu a priori pastinya itu, apalagi yang namanya juga manusia gitu yang untuk berubah dan keluar dari zona nyaman itu agak sulit gitu. Mungkin itu memang benar secara realita memang itu yang kita alami ketika kita udah berada di zona nyaman untuk mau berubah, untuk merubah diri ke tahapan yang belum disadari itu akan menjadi lebih baik. Mungkin itu emang agak sulit, itu akan memang sebagai tantangan bagi ibu nanti. Di fisika kan bilangnya hukum kelembaban. Lembab Yang pun begitu. Tapi ketika memang sudah itu dijalankan kayaknya itu akan menjadi suatu yang menarik gitu, apalagi ketika namanya kepuasan kita sebagai seorang guru itu ketika siswanya itu memang benar-benar sudah antusias ketika pembelajaran, siswanya aktif, gimana gitu rasanya kita sebagai guru kan itu sebenarnya Keberhasilan bukan dinilai aja sebenarnya. Iya benar, Perubahan sikap itu Sikap. aja gitu ya. ketika udah berubah gitu kita merasa bangga, oh berarti apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi siswa itu sebenarnya benar sekali, bukan hanya sekadar menilai. Apalagi kalau kita di yang namanya di SMK bukan dituntut nilai tetapi sikap mereka. Kita lakukan sebagai siswa-siswa kita nanti sebagai pelayan dalam tanda kutip bukan pelayan. Itu mungkin yang kita perlu tekankan kepada anak-anak. Juga mungkin kita bisa mengimbaskan kepada siswa bahwa mari kita keluar dari zona nyaman, mari kita keluar dari negara bukan negara itu ya, artinya dari situasi yang memang kita dari zona nyaman, setelah itu membuat kita menjadi satu bermalas-malasan. Itu aja mungkin ibu. Sekali lagi mari kita mencoba untuk mengimbaskan sesuatu yang baik pada rekan-rekan kita. Mudah-mudahan dari minat yang kita lakukan mudah-mudahan itu memang berdampak kepada siswa. Intinya kan berdampak kepada siswa dan dampaknya itu dampak positif. Itu aja mungkin. Pak, silakan. Udah ya sedikit ya. Udah rasanya percakapannya cukup menarik ya, sudah panjang ya lalu waktunya ibu ya terkait dengan apa yang dengar percakapan ibu ya. Yang pertama ibu kita kan mencoba belajar berdiferensiasi, dan salah satu poin dari pelaksanaan kurikulum Merdeka itu kan kesana, nanti ada istilahnya PBL dan sebagainya. Salah satu alat dari kurikulum Merdeka itu memang kita istilahnya jadi guru itu sifatnya menebalkan saja apa yang sudah ada pada diri anak-anak. Kita sadari untuk menyadarkan diri kita sendiri, ini diferensiasinya ya. Oh bahwa si A ya senangnya dia dengar kan, karena itu udah dari sananya dia suka, itu kan bukan siapa yang ngatur kan, sudah punya dia. Jadi kita masuk melalui memang bawah mereka. Berarti tidak seperti tadi disampaikan, dia bukan kertas kosong, dia memang sudah ada bekalnya. Tugas kita memang menebalkan apa yang ada pada anak kita. Kita bagaimana jelinya nanti mungkin lebih jauh lakukan sebelum pembelajaran atau tahun ajaran atau awal semester, kita lakukan tes diagnosis itu sangat penting ya. Diagnosis juga tidak harus setiap hari dilaksanakan, mungkin berkala setiap satu modul, satu bab kita laksanakan dalam aspek ini. Bagaimana mereka kan bisa saja dalam satu bab itu, satu buku itu mereka senangnya di kinestetik, mungkin di bab lain dia bisa jadi berubah kan. Itu maka diagnosis itu juga perlu dilakukan secara berkala, itu temannya. Nah sehingga apa yang ibu sampaikan itu benar saja, bahwa pas sekali memang kita tidak hanya mencari nilai angka akhirnya saja dari hasil dari semua mereka. Kalau sudah ibu sampaikan tadi, mereka sudah menunjukkan gejala antusias
antusiasnya mereka. Ya. Itulah salah satu indikator keberhasilan juga kan. Bagaimana mereka kalau dengan antusias sudah dia kan yakinlah bahwa hasil yakin itu mengikuti itu istilah kita. Nah, itu mungkin ya, untuk kurikulum Merdeka itu seperti itu mungkin. Dan selanjutnya yang Ibu perlu coba mungkin problem based learning ya. Dengan kemasan seperti inilah, dengan menyelipkan yang namanya ice breaking, main game. Jangan takut ya. Jangan takut kita menghabiskan waktu 5 menit, 3 menit itu kalau memang kita sudah terlatih, kira-kira 3 menit sudah lama. Ya, jangan sampai lagi 5 menit gitu. Ya, hanya kita perlu latihan, perlu pembiasaan. Kalau sudah otomatisme kita sudah program seperti itu, kayaknya seperti kita sekarang misalnya kan, karena sudah kebiasaan dari dulu kan, karena ini kan belum biasa, sehingga perlu latihan. Yang seperti tadi menerapkan yang namanya KSE ya, keterampilan sosial emosional ini, mungkin ini ranahnya ranah baru bagi yang ini, yang acung jempol kurikulum Merdeka itu bisa melirik kompetensi sosial emosional ini sangat menentukan, karena sebelum siswa itu keluar dari masalah-masalah dari dunia luarnya itu kita berikan apapun, kita kan mental ya. Itu tujuan KSE itu kita mungkin semuanya mungkin baru menyadari bahwa KSE ini penting, itu adalah vitaminnya tubuh kita, mental kita, ini vitaminnya ini ya. Inilah yang tidak pernah diperhatikan, kita hanya melihat fisiknya saja, mungkin dengan otak aja. Tidak pernah kita beri vitamin asupan KSE ini ya, karena yang sendiri ini sudah melakukan dari dulu, dari tahun 98 kan, ini yang dikembangkan Ibu LK Suryani ini yang sebetulnya ikut beliau KSE ini. Hasilnya luar biasa yang tunjukkan ya, yang dapatkan itu anak-anak, khususnya setiap anak-anak yang akan ada kompetisi pasti ini yang dia manfaatkan. Mereka sudah kita jejakkan dengan materi-materi menjelang akan lomba itu. Ini sangat membawa dampak. Mereka tenang. Kalau tanpa ini kadang-kadang anak-anak bisa blank. Ini bisa menghindari anak blank di hadapan orang banyak, tampil menari, lomba apapun. Ya. Ini pun bisa dilakukan dengan baik. Nah ini karena hasil nyata yang sudah ada yang bisa sampaikan seperti itu, bahwa KS ini sangat berperan. Kalau yang boleh bilang ini 50% ini pengaruhnya. Ya. Dengan mereka sabar, tenang, damai, mengikut, mudah sekali ngajarnya. Tidak perlu waktu lama ngajar mereka. Yang kira kalau ini sudah mapan dengan catatan. Jangan bilang baru ke KSE sekali 2 kali itu kan seperti itu, enggak. Ya, bertahun-tahun. Ya. Kesehatan juga. Ya. Dulu yang kan tanpa KSE ini paling 1 minggu sekali ke dokter kan. Dia kan tugas di kubu. Di kubu dulu 1 minggu sampai dikenal oleh dokternya. Lama-lama setelah ketemu Bu LK Suryani Niki, bukan kampanye apa-apa, ini memang kenyataan. Setelah ketemu beliau melaksanakan KSE ini, ternyata imun tubuh itu memang luar biasa. Kalau dulu tuh yang namanya CTA hafal ya, proses CTA itu bekal ya. Ini ya luar biasa hasilnya. Nah, dia rasakan sampai sekarang. Ya, jarang sekali kalau sudah terpaksa sekali dan nggak pernah minum obat ya. Tidak bisa tidur, ini juga obatnya Bu. KSE ini kan dulu kalau kita bilang meditasi, yoga dan sebagainya. Istilahnya perannya duduk sejenak, pangsing serem, pangsing takut anak-anak. Nah, itu bahasa yang tidak pernah yang bilang meditasi dengan anak-anak yang di SD kan semuanya. Kalau sekarang mereka juga ketagihan, Pak kok enggak mindfulness Kak? Gurunya juga, Pak De besok mindfulness, minta beliau. Memang kan sudah budayakan seperti itu di sekolah itu sebelum habis Trisanya dan sebagainya atau persembahyang di Patvasana itu kita ajak duduk di halaman semua kita pandu, apalagi seperti yang disampaikan Bu tadi dipandu dengan musik. Kalau anak-anak ya untuk memfokuskan bagus dipakai dengan musik.
Kalau dia sudah pakai program sekolah, karena di sini Alam dan dia sudah bicara tadi, tidak mungkin kita buat program sekolah bahwa sebelum masuk itu kita main tunas dulu semua, guru yang lain terlibat. Itu bagus sekali dan kira sama dengan tujuan desainer bersama dulu. Karena kelas pun bisa melihat juga ya lumayan overload ya, dengan kondisi seperti ini emang susahan sedikit, tapi kita tidak usah putus asa, coba pasti kita akan diberi solusi. Bagaimanapun tantangan pasti ada solusi kalau kita terus ingin mencoba, ada jalan keluar. Nah itu tenis talk dan sebagainya, itu game. Jangan lupakan ini sebenarnya dunia pramuka, karena yang juga getol di pramuka yang tahu betul ilmunya ini gitu. Itu karena di pramuka itu memang itu ilmunya bahagia di sana ya. Orang bilang berkoplo, menari, nyanyi, itu sih tidak sebenarnya. Kalau dia sudah masuk ke pramuka lebih jauh, kelihatannya dari luar seperti itu. Itu hanya cara kita membuat mereka paham, sedikit belajar, banyak bermain. Itu mungkin poinnya. Karena sekarang ini istilahnya kan pendidikan kita mendemokratiskan pendidikan. Bagaimana kita tahu kebutuhan mereka menyampaikan apa kebutuhan mereka, kita sampaikan, kita pakai pilihan-pilihan mana yang terbaik, kita lakukan bersama, kan enak. Kalau dulu kan dari kita buat CSA, SP, SAP, modul dan mungkin modul ajar kan. Kita data nggak pernah tahu apakah dia butuhkan itu, apakah caranya itu dia serap kan itu. Mungkin tantangannya seperti yang Ibu sampaikan tadi, mari kita coba minimal diri kita dulu kan. Ibu coba dalami sehingga tahu betul ini loh kendalanya, ini bagusnya, lebih nikmati setiap hari 1 bulan tak ketemu dah ya. Kemudian ada teman-teman yang di MGMP silakan bersabar aja, walaupun ada teman yang skeptis biasa itu, tapi tidak terlarang. Nanti kita coba dengan cara lain, mungkin belum pas kita menyampaikan kepada mereka ya. Mungkin dengan cara cerita nanti mungkin dengan cara berbagi praktek baik. Ada yang simulasi 1, dia jadi murid, dia ikut terlibat, mungkin dengan cara itu, mungkin caranya kita cari ya. Kalau tidak dengan cara ngomong, ya dengan praktek kan gitu, banyak cara. Nah itu mungkin penekanan ya, semuanya sudah terangkum tadi, sudah luar biasa. Terima kasih Bu ya, apalagi matematika ya. Kalau kita bicara lebih jauh sebenarnya kita yang enak, yang pernah baca ya dan pernah yang bergaul, mungkin yang sampaikan Montessori itu luar biasa ya. Di sana memang dia belajar tuh tidak serta-merta dia dapat matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Apa yang dihasilkan dia gandrung musik, dia musik dan berikan udah gitar, yang tempat menggambar. Dari musik itu dia baru belajar matematikanya musik, matematikanya gamelan gitu. Kalau dia senang ekonomi, dia mungkin berkarya, dari dia berkarya itu kelihatan kita tunjukkan matematikanya itu. Kan dari ke sana enak kan? Dia paham kan? Tidak artinya ini lo gunanya matematika sing ngorin ben. Ini frekuensi nih. Iya. Ini gelombangnya sekian. Ya konyol-konyol ngajeng gelombang. Ya kalau udah dari musik dia tahu ini getaran sekian kan, amplitudo ini sekian. Karena dia melakukan sendiri. Kalau dia itu memang mahal sekolah itu Montessori kan, ibu menawang. Mau yang namanya Montessori ya luar biasa gitu. Memang ke sana sebenarnya. Nanti dia baru nyocokkan kurikulum. Ini masuk ke kurikulum KD yang 1, ini kurikulum 2, bahkan bisa lebih dari kurikulum nasional itu. Bukan kurikulum nasional yang kita pakai patokan, tapi dia buat kegiatan, dari kegiatan itu dia centang, ini sudah tercapai KD yang 1, walaupun di atas, di bawah, itu semuanya. Itu mereka. Kalau kita ke sekolah tidak mungkin. Itu tidak mungkin dengan sekolah. Dan mungkin waktunya bisa diakhiri dan kembali ke tugas. Terima kasih Bu. Terima kasih juga. Mentor